Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian Pak J juga berdoa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi PLH, yaitu tentang peduli terhadap lingkungan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu ada 3 ya yang mudah-mudahan anak-anak bisa capai. Yang pertama, siswa dapat memahami contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku bertanggung jawab. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran ya yang hendak dicapai oleh anak-anak. Ya, oke. Contoh sikap peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli atau rasa peduli ya, yaitu perilaku yang perilaku ataupun rasa empati ya terhadap lingkungan. Jadi misalkan lingkungan kita itu kotor, nah maka kita akan merasakan katakanlah tidak nyaman untuk menempatinya ya. Nah, itu merupakan bentuk peduli terhadap lingkungan. Nah, kemudian adapun contoh sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya sebagai berikut ya. Yang pertama, membersihkan lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, mengelola sampah. Dan yang ketiga, menanam pohon. Oke, membersihkan lingkungan sekitar ya. Nah, untuk contoh kegiatannya, ya, yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, ini harus kita lakukan ya agar lingkungan kita akan menjadi bersih dan rapi. Nah, kemudian yang kedua, melakukan kerja bakti ataupun gotong royong ya, baik di lingkungan rumah ataupun sekolah, bahkan lingkungan masyarakat yang lebih luas ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap asri, bersih ya, dan indah. Nah, yang ketiga yaitu melakukan piket kelas. Nah, kalau piket kelas ini dilakukannya membersihkan lingkungan yang ada di sekolah ya. Yang kedua, mengelola sampah. Nah, mengelola sampah itu adalah kegiatan yang positif ya, yang baik dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, oke, sampah yang dihasilkan oleh kita manusia
itu hendaknya kita kelola agar sampah yang kita hasilkan itu tidak merusak lingkungan. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan memilah sampah tersebut ya. Misalnya, kan ada sampah organik dan anorganik. Nah, kira-kira apa saja yang termasuk sampah organik? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, hebat ya kalau misalkan tahu ya. Nah, sampah organik misalnya seperti bekas sayur-sayuran, ya, buah-buahan, kemudian dedaunan ataupun sisa makanan yang kita makan. Nah, itu masuknya ke dalam sampah organik. Nah, sampah organik tersebut dapat kita kelola dengan cara apa? Dengan cara membuat pupuk organik ya. Nah, membuat pupuk organik. Nah, bagaimana caranya membuat pupuk organik? Nah, ada alat yang harus kita siapkan untuk membuat pupuk organik ya. Nah, kemudian sampah anorganik. Nah, misalnya seperti kertas, kemudian botol, kemudian apa lagi ya, dan yang lainnya ya. Itu kita dapat manfaatkan dengan cara membuat prakarya dari barang-barang bekas tersebut. Nah, membuat prakaryanya itu bebas ya, banyak macamnya, banyak jenisnya juga. Nah, salah satu bentuk contoh membuat prakaryanya, misalkan ini ada di gambar nih ya, misalkan membuat rumah-rumahan, atau misalkan membuat tempat tisu dari kertas, membuat pohon dari botol aqua, atau juga membuat tempat pensil, atau membuat pot, nah, dan lain sebagainya ya. Nah, itu anak-anak bisa melakukan kreativitas diri sendiri ya. Nah, bebas. Nah, asalkan kita dapat mengelola sampah anorganik ataupun barang bekas yang lainnya itu dapat dijadikan sebagai, katakanlah, barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Sehingga apa? Sehingga sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri itu kita dapat mengelolanya dengan baik ya. Nah, sikap peduli lingkungan yang ketiga yaitu penanaman pohon. Penanaman pohon merupakan salah satu bentuk peduli terhadap lingkungan ya. Nah, karena penanaman pohon tersebut itu banyak manfaat yang akan kita peroleh atau yang akan kita dapatkan. Nah, contoh manfaat yang akan kita dapatkan yaitu bila mana kita berjalan ataupun bersepeda melewati jalan raya yang banyak pohonnya, nah, maka apa yang terjadi atau apa yang akan kita rasakan? Yang akan kita rasakan yaitu jika banyak pepohonan, maka udara akan terasa lebih sejuk dan segar. Nah, kemudian juga pada saat di jalan raya itu terdapat pepohonan yang besar,
para pedagang yang melintasi atau berjualan di jalan raya tersebut itu tidak akan mengalami kepanasan. Nah, itu salah satu contoh manfaat pohon ya. Nah, kemudian apa saja kira-kira kegiatan yang dapat kita lakukan untuk penanaman pohon tersebut? Nah, yang pertama, kita dapat melakukan penanaman pohon di hutan yang sudah gundul ya. Nah, jadi kita itu harus melakukan proses reboisasi atau penanaman pohon kembali ya bagi hutan yang sudah banyak ditebang. Nah, supaya apa? Supaya hutan tersebut dapat menjadi lebih asri, kemudian juga tanah yang terdapat di hutan tersebut itu tidak akan mengalami erosi ya, dan untuk mencegah terjadinya banjir bandang. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita ya melakukan proses reboisasi hutan yang sudah gundul. Nah, kemudian yang kedua yaitu menanam pohon di bantaran sungai atau pinggir sungai. Nah, penanaman pohon di bantaran sungai itu manfaatnya adalah untuk mencegah erosi tanah ya. Nah, agar tanah di sepanjang bantaran sungai itu tidak akan mengalami erosi ataupun mengalami tanahnya itu tidak mudah terkikis oleh air. Nah, kemudian yang terakhir, kita juga dapat menanam tanaman ataupun pepohonan di lingkungan sekitar kita ya. Misalnya apa? Misalnya di depan halaman rumah ataupun di pekarangan rumah. Nah, itu untuk menambah agar lebih banyak oksigen yang kita hirup, kemudian juga halaman rumah ataupun pekarangan rumah kita menjadi lebih segar, kemudian lebih indah dipandang ya. Nah, kemudian lebih asri juga. Nah, penanaman tanaman tersebut itu bisa kalian lakukan di sekolah ataupun lingkungan masyarakat ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nah, kemudian mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat juga, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, sebelum saja tutup, mari kita berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi Pak Ji ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.